samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di edisi Selasa 18 Februari 2025. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita siang hari ini. Dan sahabat budaya di mana saja berada, kami akan menemani sahabat budaya di acara kita seperti biasa, di acara program obrolan seni budaya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai pengaruh status sosial dalam perkembangan seni budaya. Dan sudah hadir narasumber kita juga di siang ini Bapak Dr. SN Irfan Palipui SSM Hum. Beliau adalah dosen Unifa. Dan kalau bicara tentang obrolan seni budaya, sahabat budaya, beliau ini adalah dokter seni dan juga sarjana sastra master humaniora yang merupakan dosen Unif dan lahirnya di Bulukumba pada Januari 1894. Beliau juga adalah seorang dosen penulis dan aktivis seni budaya, dan ia menyelesaikan studi doktoral di bidang pengkajian dan penciptaan seni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada 2021 dengan disertasi berjudul Rekonfigurasi Rasa Nalar Lewat Politik Estetika Pakarena. Dan sebelumnya ia meraih gelar Magister Ilmu Religi dan Budaya dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada 2013 dengan tesis yang meneliti mengenai pengalaman subjektif religius melalui Haji Bawah Karaeng menggunakan perspektif Lacanian. Gelar Sarjana Sastra Indonesia diraihnya dari Universitas
Negeri Makassar pada 2010, di mana ia juga memadukan kajian sosiologi dengan eksplorasi karya sastra. Dan pada jumpa kita kali ini, sahabat budaya, kita akan mengobrol tentang seperti apa atau bagaimana status sosial dalam mempengaruhi akses dan partisipasi seseorang dalam kegiatan seni dan budaya. Nah, Pak Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, apakah Baik Pak Irfan, Alhamdulillah sehat Ki. sehat Bu? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak Irfan, kita bicara pengaruh status sosial dalam perkembangan seni budaya. Pak Irfan, bagaimana sebenarnya status sosial itu juga mempengaruhi jenis seni yang dinikmati oleh seseorang? Silakan Pak Irfan. Iya, saya mulai dari kosakata seni aja dulu ya. Ya boleh Pak Nah, Irfan. kalau dalam nomenklatur kebudayaan kita itu Ya, kata seni ataupun art ataupun kata tekne ataupun kata lainnya itu kan nggak kita kenal ya. ya, Seni muncul itu tampaknya memang sangat dipengaruhi oleh cara pandang Sanskrit tentang eh, enjoyment kalau dalam bahasa apanya itu dalam bahasa gaulnya. Ya. ya enjoyment. Jadi Enjoy. semacam ekstase, semacam kenikmatan yang dicapai ketika melewati prosesnya kayak macam itu. Ya, Nah, eh, dari sana ketika kita ngomongin pengaruh atau status sosial gitu ya, ya, yang di yang melekat di dalamnya itu cukup pelik gitu kalau kita ya. susun ulang perjalanannya, khususnya kalau misalnya melihat bagaimana di Eropa ya. Ya. Karena kan bagaimanapun kita harus ke sana dulu. Iya, iya. Kata seni itu turun dari kata tekne gitu ya. Heeh. Makanya seni dan teknik itu dekat sesungguhnya. Tekne di Athena dulu itu macam-macam seninya, sampai seni mencari kutu, seni agraris dan macam-macam. Nanti muncul kategori-kategori Ya. pemurnian misalnya seni teater, seni musik, seni Ya. rupa dan sesungguhnya baru ada klasifikasi. Ya. Tapi turunannya dari sana. Jadi dari arts ke seni Ya. dalam bahasa Inggrisnya gitu. Mhm. Nah, apa dinamikanya Ya. amat panjang, khususnya misalnya ketika kita ngomongin seni di abad pertengahan di Eropa itu Mbak, abad Ya. 5 sampai 15-annya itu cukup pelik. Mhm. Jadi ketika bagaimana seni dikontrol oleh agama kan, Ya. kita mengenal kalau di Eropa abad pertengahan. Mhm. Di sana dia ngomong seni bukan melihatnya dari perspektif estetika, tetapi bagaimana perspektif teologis bekerja dalam arsitektur, dalam lukisan dan sesungguhnya. Makanya kalau kita masuk di tempat-tempat ibadah, ada karya-karya seni kan, Mhm. patung, arsitekturnya apa dan macam-macam. Itu pengaruh-pengaruh yang muncul dan secara sosial diatur dan dikontrol oleh pengelola agama. Di abad Renaissance misalnya di abad bagaimana kebangkitan borjuis gitu. Nanti akan saya masuk ke sana. Ya. Bagaimana posisi kita ini Ya. orang yang pernah sekolah kemudian Ya. apa ya? Bisa dikategorikan sebagai borjuis terdidik gitu ya. Aha. Dan kelompok-kelompok apa yang di Renaissance itu humanis membicarakan seni. Jadi di sana itu sudah mulai muncul kelas pedagang kaya gitu. Yang menjadi patron. Makanya kalau di Romawi itu lebih banyak memang ngomongin arsitektur dan seni rupa gitu. Dan seni rupa yang bagaimana mulai menekankan Ya. beautiful, keindahan, manusia, sains dan warisan klasik gitu. Muncul nih karya-karyanya pasti kita kenal misal Agnello, Leonardo da Vinci, Raphael dan sebagainya. Di sana seni menjadi simbol status. Nah, saya tarik masuk ke Sulawesi Selatan nih supaya Ya. nggak jauh sekali ke Itu Eropa dia. sekali gitu. Iya. Saya meneliti soal Ah. Macarena itu Iya. sebelumnya itu nggak disebut tari kan, karena nomenklatur tari ya belakangan nanti muncul dance, Iya. kemudian dansa kalau bahasa Belanda dan ditarik menjadi tari dalam konteks kita. Nah yang ada adalah Macarena. Namanya sebelum itu adalah Seriaga.
Jadi cara orang Makassar atau orang Bugis mendefinisikan apa yang disebut seni gerak Iya. itu Masere. Kalau bahasa Bugis, mbaknya Bugis atau Bugis, Makassar? Bugis, Bugis. Iya. Di Sereang aja tak biasa gitu. Di Sere, Iya. Mas Sere, Mas Sere toh? Iya, Oh, biasa. Mas Iya. Sere, Sere Jaga. Jadi di Sere Jaga itu kemudian dari ritus-ritus pertunjukan ritus beralih ke domestikasinya ke istana. Jadi pada akhirnya seni gerak itu Iya. hanya dinikmati oleh kalangan tertentu secara sosial. Gitu. Itu yang bertumbuh. Status sosial mulai masuk ke sana dan yang folk ini, yang rakyat ini mulai terklasifikasi mana seni yang dinikmatinya kayak gitu. Taruhlah misalnya biasa Ki dengar Ki bagaimana eh, pertunjukan-pertunjukan kaca api ataukah pertunjukan gambus Iya. itu di istana nggak itu enggak kan? Tidak Yang ada di di istana itu paling masure, masyarakat. Ah, ah. iya, masure atau apa Iya. gitu yang epik-epik kepahlawan dan sebagainya. Di situ terjadi juga klasifikasi dalam konteks kita bagaimana seni dan status sosial sosial beroperasi. Jadi Iya. isu tentang seni tinggi dan seni rendah itu mulai muncul. Sampai di Mhm. situ dulu, Mbak. Oke. Nah, kalau bicara tentang korelasi antara status sosial dengan tingkat apresiasi terhadap seni, adakah itu biasa dilakukan, Pak Irfan? Apanya itu, Mbak? Korelasi antara status sosial dengan tingkat apresiasi terhadap seni. Ini biasa ada seperti itu, Pak, korelasinya? Pastilah Ah, iya. berkorelasi. Karena Iya, kalau dalam yang pernah saya pelajari, iya, itu level art iya, itu seni yang paling di atas, baru di tengah itu agama, baru paling bawah itu sains, gitu ya. Nah, bicara tentang seni itu kan sebenarnya bicara tentang nalar, bicara iya. tentang perspektif gitu. Korelasinya, misalnya begini, kenapa ini Makassar selalu ngomongin apa world class ya, ataukah ibu kota masyarakat apa apa istilahnya itu Mhm. kelas dunia ya? Iya, kelas dunia, betul, iya. Kayak gitu-gitu ya, dunia-dunia sering disebut ya, melting pot Global-global begitu ya. apa gitu ya, Iya, world class. iya. Tetapi gedung pertunjukannya nggak representatif, intelektualnya nggak ada yang nonton seni pertunjukan atau datang nonton pameran gitu. Iya, Jadi mhm. itu semacam terjadi gap antara nalar yang dimiliki seseorang dengan apresiasi yang dilakukan seseorang. Kan Mhm. kayak gitu. Iya, iya. Sebagaimana yang saya sebut tadi, seni itu bicara tentang enjoyment ya, Mhm. kemampuan kita gitu. Kemampuan nalar itu berada pada level tertentu. Jadi ada makam kalau dalam dalam agama itu seni itu kayak makam makam ketiga levelnya kalau dalam pencarian agama gitu. Jadi Mhm. makam pertama itu baru bicara tentang tata caranya. Makam kedua itu tentang apanya gitu sudah mendekati. Makam ketiga itu tentang enjoymentnya gitu. Seni itu harusnya berada di situ. Nah, ketika Anda mengklaim diri sebagai masyarakat apa kota dunia gitu, ya, Mhm. dia juga korelate di situ. Mhm. Karena omongan tentang seni, Iya, filsafat, pengetahuan itu berjalan bersamaan terus gitu. Lihat nih bagaimana orang ngomongin Yunani, kemudian iya. Romawi, kemudian Mhm. masuk ke Yunani klasik, pencerahan gitu, sampai seterusnya, itu Mhm. selalu ada antara seni, filsafat, dan pengetahuan-pengetahuan lanjutannya. Iya, Nah, kita ini tampaknya mengalami gap, Mbak Haryani. Kayak gitu. iya. Mhm, iya. Agak Oke. unik sih sebenarnya. Kalau seni dengan apresiasinya pasti kurang seimbang kalau dipikir, karena seni itu adalah sebuah karya yang tidak bisa dilukiskan dengan pikiran. Kadang-kadang nalar juga berfungsi begitu ya, Pak Irfan ya. Iya, Bekerja Mbak. semua. Nah, Iya, Mbak. bagaimana sejarah ini menunjukkan hubungan antara seni dan kekuasaan? Ya, kita tahu Mesir juga punya seni yang sangat bagus, Oke, begitu Yunani dan lain sebagainya. Yang sempat tadi Pak Irfan jelaskan. Silakan. menarik tuh. Ya, Langsung saya ke konteks boleh. kita ya. Tadi saya Ya, ngomongin terus Eropa, Mbak ya. Haryani ngomongin Mesir ya. Heeh. Itu kan kentara sekali bagaimana peradaban itu kan selalu ditandai dengan seni ya, Mbak ya.
Iya, Bali juga ada ya. Bali, Prambanan itu juga salah satunya. Bali dengan peninggalan-peninggalan arca dan lain sebagainya itu banyak Iya. sekali. Bahkan di Jadi Makassar cara juga ada, Sulawesi Selatan. berarti tepat kan cara Iya. mengekspresikan kecerdasan Mhm, itu tampak dari situs-situs yang dia simpan kan. mhm, iya, Bayangin gitu loh. Eh orang-orang di 45.000 tahun yang lalu di leang-leang itu kecakapannya sudah sampai ke situ loh. iya, Naro gitu ya, lukisan seni batu itu sudah iya, bisa mampu naro di situ. Bagaimana dia mengartikulasikan, mengekspresikannya. iya. Nah, di situ korelasinya tadi yang saya maksud bahwa Ah, keterampilan di kepala ini itu bentuk ekspresinya gitu ada di mhm, situs-situs yang dia taruh. Jadi iya, bagaimana Paris hari ini eh, selalu sejajar antara kemajuan berpikir dengan kemajuan artistiknya. mhm. Ya enggak? Iya, Bali juga iya, gitu. iya, heeh. Di Makassar apa ya? Fort Rotterdam masuk juga di belakang itu juga fungsi kekuasaan Ya, dari para penjajah kita betul. ya. Heeh. Itu Tidak bagaimana lepas. kolonialisme menaruh itu. Meskipun Iya. arsitektur itu kan sudah duluan dibangun oleh Karang Tua Pak Sikalona Mhm. ataukah Tony Pasuluka. Itu Iya. kan sudah ada peletakannya. Dia yang datang Iya. memodifikasi. Iya. Tapi kecerdasan di masa-masa itu termasuk di era-era semacam di era-eranya Karim Partingaloang kan jelas gitu ya. Iya. Ada Mhm. ada ada legacy, ada warisan yang bisa dibicarakan hari ini. Mhm. Kalau legasinya kita kalau di seni saat ini ya lebih banyak di fotografi mungkin karena setiap Iya. seremoni acara di gedung-gedung mewah Iya. lebih utama foto-foto. Dokumen begitu ya, Pak Irfan ya. Kan Heeh. seni itu kan Dokumentasi. dokumen sebenarnya, Dokumentasi. perpustakaan. Iya. Jadi kalau saya, cucu-cucu saya di masa lalu nanti datang 100 tahun yang akan datang meneliti, yang dia teliti, wah seremoninya orang-orang di sana dulu ya coba lebih banyak mendokumentasikan acara ya. Iya. Iya, 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 Bukan iya. pada anunya. Bukan Satu yang pada paling saya tentukan. arsitekturnya. Heeh. Bayangin bagaimana kecerdasan orang Toraja itu bisa dilihat dari arsitektur tongkonan, Mbak. Ya, tahu-taunya Oke. juga orang-orang atau Iya kan? patungnya, ya, mm-mm. Ya, itu kecakapan artistik gitu. Ya, Tapi di satu sisi kita kadang itu membanggakan banget mm, Lagaligo taruhlah itu. ya, Bagaimana lu menjadi setting-settingnya. ya, Tapi ketika Mbak Haryani jalan-jalan ke lu, ada nggak situs, ya. misalnya karya artistik yang hari ini monumental yang bisa dilihat sebagai bentuk ekspresi bagaimana dari Todopulit Tomalara itu Luwu punya semacam kris ya, memang dia berdiri hmm, tegak. Berdiri ya, ketegak itu dia. Todopulit ya Tomalara ya, itu bukti ya seni juga karena dia seni memamerkan artistik juga. iya, iya, Ya itu bisa menyimbolkan negeri-negeri besi kan. iya, mhm. Pandai Sekaligus besinya, mhm. harus agak hati-hati simbolisasi semacam itu karena Mhm, dia juga selalu beririsan dengan simbol-simbol violence, kekerasan kan. ya. Tapi yang saya maksud tadi, saat ini ketika Anda masuk ke bumi Sauri, Gading, mhm. Ada masjid dengaran nggak Mbak? juga. Iya, Sawari Gading sempat tapi putus, Pak. Saya nyambung Sawari Iya. Gadingnya, iya. Iya, saya tuh Ah, membayangkan masuk ke Tanah Luwu iya. ada patung raksasanya gitu yang di reset kemudian ada patung raksasanya Sauri Gading gitu. Oh, Ataukah oke. model-model apalah karya-karya seni yang hari ini diterjemahkan oleh generasi sekarang kan? Iya. Sepertinya kayaknya sebelum lihat itu Pak Irfan atau Pak Irfan sudah Ya, tahu ada yang seperti itu. nggak Saya pernah ya. lihat itu hanya kerisnya saja itu yang Iya, masuk cuma yang ada kan badik gedung ya, putih toh kan. Todopuli Tomalara ya. Itu yang saya tahu sih. Ada kayak gitu, Iya kak, itu ada. ada sih Pak Irfan. Kalau Maksud saya dari bicara tadi konteks Surat Galigo. oh Suregaling, oke. Iya, sebagai salah satu produk pengetahuan dalam konteks seni yang yang dirayakan oleh seluruh dunia Hmm, sebagai karya sastra terpanjang dunia kan. iya betul. Tapi di lokasinya di Tanah Bugis, di Tanah Luwu, Iya. artefak-artefak yang didefinisikan dan diterjemahkan ulang itu nggak tampak. Iya, iya. Kecuali Sebagaimana masjid orang ya. yang mengimajinasikan kota dunia, Iya. tapi intelektualnya malas datang nonton pertunjukan. Oh. Atau malas datang ke museum, atau Hmm. malas datang nonton pameran, mengapresiasi teman-teman seniman. Hmm. Iya.
Kalau di gitu. Luwu adanya itu Pak bangunan religi ya kayak masjid itu masih ada juga dan Ah, tempat itu sisa lainnya. sisa sisa Sisa-sisa. abad 17, 16, Iya. 17 kan Iya, penyebaran Islam. betul. Ini Iya. lebih jauh lagi kan kalau saya ngomongin tadi Mm-mm. konteks itu. Mhm. Gitu, Mbak. Ya, oke. Kalau dari eh, status sosial, apakah juga mempengaruhi akses seseorang terhadap pendidikan seni dan budaya, Pak Irfan? Kalau orang dulu kan kalau Pastilah. dipikir mereka tidak sekolah tapi mereka bisa memahat. Mohon maaf ini Pak ya, dari sisi pendidikan yang kita lihat ya. Hmm. Mereka pintar membuat tahu-tahu walaupun hanya melihat dari gambar, tahu-tahu yang orang Toraja itu bisa. Bahkan itu diwariskan secara turun-temurun dari orang tua mereka sampai sekarang pun mereka warisi. Bagaimana ini Pak Irfan kalau melihat Iya. tentang status sosial seseorang? Ya, Kalau pertanyaannya akses pendidikan seni formal pasti enggak. ya, oke. Tetapi eh, konteks eh, pedagogisnya kita itu kan juga bekerja di ruang-ruang non formal, Mbak. Iya, betul. Ya. Non formal. Jadi Mhm. penelitian saya itu tentang Pakarena, kampung. Mhm. Tapi lebih pedagogis Mhm. eh, temuanku ya. Iya. Cara dia misalnya menerjemahkan ataukah jadi polanya dia itu bukan pola explanatory sebagaimana kita di bangku sekolah Mhm. formal. Iya. Gurunya di sana itu tidak harus menjelaskan sana sini. Pasti kita tahu ya bagaimana nenek moyang kita mentransformasi pengetahuan kan. Satu kali kita bilang kalau nak kasih baca-baca itu harus menjadi tahu. Jadi dia tidak menjelaskan. Jadi model pendidikannya adalah Iya. pendidikan yang Non formal. mengalami, Oke. mengalami gitu, mengalami, repetitif, diulangi. Ya, bukan memorizing, bukan menghafal. Iya, Itu iya. kalau akses di seni non formal. Tetapi ketika ngomongin bagaimana akses pendidikan, bagaimana kesenjangan itu terlihat dalam akses pendidikan seni formal, itu eh, kelihatan. Jadi misalnya, kenapa dia tidak menyebar saat ini? Karena sekolah-sekolah seni dan sanggar itu lebih banyak tersedia di pusat kota gitu ya, Ah, ya. seperti Makassar. Sementara daerah rural itu mengalami keterbatasan akses. Namun transmisi pengetahuan tradisional masih kuat kan? Masih kuat. Potensinya ada untuk mencarikan cara bagaimana model-model transformasi itu terjadi di ruang-ruang non formal. Kan kayak gitu. Iya. Pendidikan saat ini itu sudah mulai merekognisi kan bahwa rekognisi pengetahuan tidak harus lewat hal-hal formal. Ngono kuwi Mbak Aryani. Oke. Nah, kalau tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana cara agar seni itu dapat lekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat, Pak Oke, Irfan? kita mau menggunakan pandangan mana ini? Karena konteks masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu kehidupannya adalah seni sekaligus bukan seni. Budaya, tradisi. Maksud saya kehidupan kita ini sebenarnya kan juga sekaligus adalah kehidupan seni. Oh iya, iya benar juga. Betul, betul kita lihat. Iya. Oke, oke. Jadi bahkan Eh, what is art gitu kalau orang bertanya ke saya, Iya. apa itu seni dalam konteks orang masyarakat Bugis Makassar? Seni dalam konteks Bugis Makassar itu adalah dia seni sekaligus bukan seni karena everyday life-nya adalah seni eh, at once no art gitu. Ah, oke. Ini dia seni sekaligus bukan seni. Iya, iya, iya. Eh, Bayangin misalnya seorang Paganrang atau seorang Pakarena Iya. sore hari dia itu harus memasukkan air ke sawahnya. Tapi malam hari dia akan datang bawa gendangnya dan memainkan Pakarena. Iya. Tampil gitu ya. Ataukah ketika saya melihat kakek nenek-nenek saya dulu Iya. ke sawahnya, dia sambil membaca puisi gitu, sambil membajak sawah. Iya, iya, iya. Kakekku masih begitu saya Mbak Haryani, nggak tahu kakeknya kita. Jadi bayangkan dekatnya sastra di kehidupan mereka. Sambil menjaga padinya, mereka baca puisi sambil mengejar burung yang datang mau memangsanya. Ataukah saat kita mau ditidurkan oleh ibu kita, naperek gitu, Iya. dia melantunkan lagu-lagu yang apa gitu. Iya, ada, betul, cocok. Eh, Iya, iya. Jadi
kehidupan sehari-hari kita itu tidak jauh dari seni, praktik seni. Iya, iya. Iya, betul. Oke. Baik, kalau dari kesenjangan sosial, apa ada kesenjangan akses terhadap fasilitas seni dan budaya antara kelompok sosial yang berbeda, Pak Irfan? Pastilah. Oh, oke. Kita saya di kota itu sulit sulit mengakses gedung pertunjukan yang representatif. Harus bawa alat sendiri gitu ya. Iya, Mbak. Harus bawa Syarat semua salah apa satu dewa. syarat menjadi kota dunia itu representatif ruang-ruang seninya, ruang-ruang publiknya. Ya. Jadi berhentilah itu menuturkan we are the city of the world. Iya. Makassar kota dunia. Meskipun semenjak karena semenjak abad 17 itu kita sudah kota dunia. Perniagaan dari Malaka ke Makassar menuju Ternate dan seterusnya itu jalur lintasan, Maritimnya sudah transitor. bagus. Iya. Oke. Iya, baik Makassar maupun Selayar di era-era itu. Bahkan ada Tetapi kalau gagapnya itu hanya di mulut gitu, itu berbahaya. Dangerous itu. Itu dangerous. Jadi upayanya pelan-pelan aja upayanya, dorong sanggar-sanggar, dorong institusi pendidikan seni untuk bisa menunjukkan itu. Dan bangun infrastrukturnya. Oke. Bangun infrastrukturnya gitu. Supaya orang bisa gitu. Bisa datang menonton pertunjukan yang sebagaimana orang nonton di mana gitu ya. Iya. Saat kita gedung kesenian kita gimana Mbak ya? Oke nggak ya? Representatif nggak ya? Nonton pertunjukan kehujanan gimana sih? Itu era modern, tahu bentuknya Pak Irfan. Iya. Oh iya modern. Iya, meskipun di tradisi di kampung itu semalam suntuk masih jalan karena kita itu punya perbedaan khususnya Kampung dan kota itu ya perbedaannya Pak Irfan. mendefinisikan tentang ruang pertunjukan. Iya, iya. Kalau seni kita itu spasial, kalau seni proscenium apa seni belakangan itu kan stage proscenium gitu. Panggung. Cukup dipikirkan bagaimana membuat rancangannya ya. Kalau ada yang konsepnya gagasannya spasial, ya mungkin gedung pertunjukan ataukah ruang-ruang pertunjukan kita itu lebih spasial, tidak stage, tidak lebih proscenium. Karena Kayak gitu Mbak Harini. berarti Jadi rata-rata ya, begitu, ide-idenya Pak. adalah ya rata-rata begitu Pak, panggung ya dalam ruangan. Kalau di daerah Iya. kan mereka ruang terbuka dengan memasang tenda, dengan berkumpul duduk bersama. Iya, tudang si Iya. pulung biasa begitu. Oh, itu dia. Kelompok Iya. sosial itu yang berbeda ya. itu tradisi seni kita memang di situ. Gagasannya spasial, bukan stage. Dia kita space Oke. di ruang. Oke, Ruang. dimengerti. Itulah kenapa antara daily activity and daily apa dan artnya itu selalu berbarengan. Iya, 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 iya. Oke, oke. Dia sekaligus. Ah. Berbeda ya sekarang ya. Nah, kalau dengan teknologi, Pak Irfan, apakah teknologi juga itu dapat membantu mengatasi kesenjangan akses terhadap seni dan budaya? Atau lebih melekatkan ini Pak Irfan? Ada untung, ada Tentu. ruginya. Oke. Baik. Teknologi sekarang Ya. bisa meretas antara ruang kota dan desa kan? Iya. Teman-teman di desa bisa ikut berpartisipasi mengikutkan karyanya langsung dari desa langsung ke Paris Ya. atau langsung ke Korea dan sebagainya. Dan juga pengetahuan-pengetahuan seni tidak melulu harus Ya. didistribusi dulu dari kota baru masuk ke rural. Semua orang bisa mengakses sekarang. Ya. Artinya teretasnya antara ruang itu lewat seni menjadi angin segar kita, menjadi angin segar tentang tantangan terhadap akses selama ini, utamanya pusat kota dan wilayah-wilayah yang terpencil ya kayak gitu. Gitu ya. Oke, baik. Pak Irfan, kita jeda dulu. Nanti kita akan berlanjut bagaimana seni dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran sosial dan juga mendorong perubahan. Contoh bentuk-bentuk berkesenian seperti apa. Kita akan bahas lebih lanjut Pak Irfan sesaat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Oke, Mbak.
Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam.
Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, Cara terkait dengan pengaruh status sosial dalam perkembangan seni budaya. Kita bersama Pak Irfan. Pak Irfan? Iya, oke. Halo Mbak Iya, Dani. Pak Irfan. Kalau bicara tentang seni, apakah seni juga ini dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran sosial dan mendorong perubahan, Pak Irfan? Pastilah Mbak. Oke. Nah, bagaimana nih, Pak? Eh, Bagaimana pertanyaannya kan bagaimana Seni seni dapat itu menjadi ya, alat untuk meningkatkan menjadi alat kesadaran sosial dan mendorong kesadaran perubahan. sosial gitu. Hmm. Saya masuk ke seni pembangkangan juga boleh. Oh, Jadi begitu. rata-rata Adakah seni pembangkangan? Iya, iya, iya. iya, rata-rata seni itu kan membangkang pada atau kan memberikan kritik ya. Ya. Jadi nafasnya seni itu kebanyakan memang kritik terhadap sesuatu. Pemerintahan Pak, orang dulu itu begitu. Dia main kesok-kesok, main kecaping, dia bicara tentang pemerintahan. Pastilah. Walaupun itu Sindri dia. itu kan Sindri itu kan seni protes Iya. ya, yang dituturkan Iya. yang dituturkan oleh rakyat biasa Iya. dan melakukan kritik terhadap pemerintahnya. Tapi ketika mereka dikritik lewat Sindri, mereka nggak marah gitu. Iya, Mereka dia tersinggung mereka nggak mungkin. bilang mereka nggak bilang mendasmu kan. Mereka enggak bilang boykot. Ah. Ah, Iya, sekarang iya. ada yang dikritik selalu ngomongin orang pintar mengkritik. Iya. Dia bilangi orang pintar itu dasmu. Gimana sih ceritanya? Iya, iya. Padahal bagus ya untuk Masukan gitu ya Pak masukan. Irfan ya. Mhm. Iya. Kalau menariknya kita karena memang cara-cara kritik itu dikemas dengan baik ya. Dikemas dengan baik. Jadi misalnya saya itu memeriksa Pak Karena semalam suntuk Mbak ya lewat syair-syairnya. Mulai dari Samborita, Iya. di Siang Ngilau, Iya. bahkan sampai yang terakhir itu gitu ya. Iya. Itu semua bicara pertama tentang kampung halaman. Mhm. Kemudian di Bisa Ngilau itu saya temukan tentang bagaimana mereka menceritakan tentang kesengsaraan Iya. dan melakukan kritik gitu terhadap pengelola kekuasaan. Di sisi lain kayak misalnya di Sandro Beja itu yang saya temukan itu di sana itu mereka bicara tentang kecerdasan gitu ya, kecendekiawanan. Oh. Meskipun belakangan kebanyakan ya Sandro itu dia disebut sebagai dukun ya. Iya, Saya betul. menerjemahkannya model kecendekiawanan orang-orang di era tertentu ya. Jadi dia bisa menafsirkan dengan metafora-metafora tertentu. Iya. Itu yang terbangun. Tapi yang pasti kalau di tempat kita itu syair-syair tutur ya, seni tuturnya kita itu memang disampaikan secara implisit lewat pertunjukan ya, dengan syair-syairnya sambil dia pakai kesok-kesok. Mhm. Nah, ini perlu diulik kembali sih karena menarik.
Gitu Mbak. Saya nggak usah menunjukkan yang lebih protes lagi ya. Karena pamflet-pamflet Oke. yang dibangun dalam gerakan-gerakan sosial itu rata-rata pamflet-pamflet yang artistik Iya, gitu. mereka dengan tuturnya ya. Kalau ini, Iya. oke. Desain hari ini yang kita lihat di sosial media yang banyak Indonesia gelap itu kan desain artistik. Itu art kan? Oh, iya, iya, iya. Oh, oke, oke, oke. Hari ini Indonesia gelap nggak ya? Tidak Enggak ya? kayaknya. Oh enggak. Tidak. Kalau enggak Cerah. keluar negeri. Oke, oke. Baik, kalau bicara tentang contoh bentuk untuk berkesenian sendiri yang telah digunakan untuk memperjuangkan hak kelompok marginal, adakah contoh itu, Pak Irfan? Di Indonesia atau di mana ini? Di Indonesia pastinya, Pak Irfan. Ya kan kalau Mbak Haryani mendengar puisi-puisinya Wiji Tukul Mhm. ataukah mendengar musik-musik jazz awal ya, khususnya orang yang ngomongin di Afrika. Iya. Namanya Frans Fanon itu sangat mm, mengagumi musik-musik yang dibangun oleh kultur tradisionalnya. Tapi menurutnya sekaligus bentuk protes masyarakat kolonial terhadap kolonialisernya. Itu ada. Nah, sampai saat ini yang banyak kita temukan selain di seni rupa ya, kelompok-kelompok yang kan baru-baru ini di Galnas juga dilarang orang pameran, Mbak ya. Tahu nggak? Oh, begitu kah? Saya kurang tahu itu, Pak Irfan. Tinggal Itu baca karena berita. ada ikon, karena kan begini, kadang memang ini ya, agak ribet memang caranya kita. Kadang itu antara saya dan foto saya itu dianggap itu saya. Oh, begitu. Padahal kan kalau dia ditafsirkan secara semiotis itu kan itu ikon aja gitu, bukan saya. Ataukah kata-kata itu tidak pernah langsung, dia cuma mewakilkan sesuatu, Iya. bukan sesuatu itu. Seni kan selalu bertutur secara demikian. Mhm. Nah, jadi kalau dia melakukan protes dalam bentuk kebanyakan ya lewat metafora-metafora rasa sakit, ketidakadilan dan seterusnya, Iya. itu bisa dilihat dari puisi-puisi perjuangan yang dituliskan oleh kayak Wiji Tukul gitu. Puisi-puisi perjuangan. Oke. Mhm, mhm. Oke. Banyak, Pak. Banyak Oke. sekali. Nah, Pak Irfan, kalau bicara tentang bentuk untuk berkesenian yang ya tadi tentang kelompok marginal. Nah, bagaimana seni itu dapat menjadi sarana untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan inklusivitas? Kemudian, bagaimana juga Pak Irfan melihat peran pemerintah dalam memastikan akses yang setara terhadap seni dan budaya bagi lapisan masyarakat? Adakah program-program yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendemokrasikan seni? Ini dalam hal ini mendemokrasikan seni adalah upaya yang tentunya membuat seni itu lebih mudah diakses dan dinikmati oleh semua orang atau lapisan masyarakat pastinya. Dengan latar belakang sosial, ekonomi atau pendidikan yang berarti membuka pintu ya bagi semua orang untuk berpartisipasi dan menciptakan, mengapresiasi dan menikmati seni, Pak Irfan. Panjang ya Ini Mbak pertanyaan Haryani saya. ngasih pertanyaan panjang sekali satu paragraf Satu, gitu pertanyaannya. satu ini sekalian dijawab Pak Irfan. Pasti didapat lah. Ya dapatlah benang merahnya. Iya, oke. Yang saya mau bilang, Iya. art, seni itu selalu beyond kan, melampaui sesuatu yang kita lihat. Mm. Dia menjadi seni itu karena dia bisa memberikan kita kejutan tentang apa yang tak terlihat. Oke. Mm. Dia memberikan suspense, dia membuat kita oh iya ya, kayak gitu. Biasa tidak ditangkap dengan nalar Pak Irfan. Ya apa sih maksudnya Iya, lukisannya? tapi gitu ya. pas dilihat Iya. seni itu kan kadang memang nggak bisa pakai nalar kalau seni, karena dia memang melampaui nalar. Mhm. Dia melampaui itu. Iya. Nah, seni yang pada dasarnya semua seni itu kan mendorong ekualitas, kesetaraannya. Iya. Nah, karena dia seni, dia tidak akan menjadi seni kalau dia tidak membebaskan. Mhm. Iya. Apa yang bisa menghukum karya seni, Mbak? Apa yang bisa menghukum imajinasinya Mbak Haryani? Nggak ada itu Pak. Tidak ada aturan Iya, seni maka ya.
Bahkan orang digambar, mohon maaf ya, tidak berpakaian pun tidak ada aturannya, Pak Irfan ya. Bagaimana menurut Pak Irfan sendiri? Itu kan juga seni, art. Patung-patung Makanya saya begitu. Oke. saya melihat, makanya kalau ngomongin seninya pakai perspektif seni atau ke perspektif estetikanya gitu ya. Oke. Meskipun kalau Barthes menyebut ada namanya punktum ataukah sesuatu yang membuat trauma kita ketika melihatnya. Sebagaimana kemarin orang baju bodoh kemudian dia pakai apa ya? Sarung pendek ya gitu ya. Itu kan ribut ya. Ribut karena kita memang juga agak sulit menempatkan bagaimana berbicara dari perspektif fotografi, estetika fotografi dengan teologi, norma agama gitu. Jadi kadang dicampur-campur ini toh. Iya. Bicara ke seni, ya memang ada teologi di dalam. Ya. Tapi jangan juga terlalu abad pertengahan seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Saya kaitkan lagi dengan agama, Pak Irfan. Iya, karena Agak di abad ribet ya. pertengahan semua diambil alih oleh gereja gitu. Iya. Jangan juga, tapi lihat juga caranya orang mengambil perspektif, cara dia menaruh warna kan, paling tidak kan itu juga diapresiasi. Baru sampai di atas sedikit lutut ribut gitu. Jadi apa ya kadang-kadang saya yang hipokrit ini orang yang melihat atau yang dilihat gitu ya. Tapi dia juga melakukan sekaligus kekerasan linguistik di saat yang sama. Tapi apa ya agak aneh memang ya cara menjelaskannya kayak gitu. Tapi saya kembali ke hal yang Mbak Haryani maksudkan tadi, apakah dia bisa mendorong orang masuk pada ranah demokratisasi? Jawabnya ya pasti, karena seni sifatnya emansipatif. Dia mendorong kebebasan gitu. Kalau dia tidak memiliki kebebasan artistik, dia berhenti menjadi seni. Dia berhenti menjadi seni di situ. Nah, ketika ruang-ruangnya yang ini tinggal ditarik standar normatifnya. Jadi kan memang nggak boleh bablas juga kalau misalnya di konteks di mana orang-orang di sana banyak Islam, jangan juga dong pajang apa gitu kan. Tetap masuk, ada aspek-aspek yang diperhatikan. Ada tradisinya ya Pak Jadi Irfan ya beda antara emansipatori dengan apa yang disebut liberal murni. Jangan juga bablas liberal banget gitu. Ya liberal ya sebebas-bebasnya, individu mau ngapain, mau telanjang apa, nggak gitu yang disebut kebebasan. Kebebasan yang kita mana ya kebebasan yang sesuai dengan nilai dan norma yang kita sepakati bareng gitu. yang ada di daerah itu juga ya Pak Irfan ya. Ya ada konteksnya, tapi jangan juga berlebihan. Baru sampai di situ sudah mencak kiri kanan gitu. Oke, kalau program Pak Irfan, program-program yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendemokrasikan seni. Ya, dari sisi pendidikan, ada juga latar belakang sosial, ekonomi. Lebih banyak ke ekskavasi, menggali lebih dalam lagi. Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah hari ini kan mendorong apa yang disebut deep learning ya Mbak ya, pembelajaran mendalam. Kita juga mungkin lebih bisa lagi mendalam lagi gitu ya. Ya. Bagaimana melihat tidak sekedar melihat seni budaya kita itu sampai di artefak only. Oke. Tapi lebih dalam lagi gitu. Apa sih yang di dalam sekali di situ dari gagasan masyarakat kita tentang sesuatu itu? Iya. Itu yang perlu didalami. Program-programnya ya. Sekarang sudah ada kementeriannya, ada Kementerian Kebudayaan. Ya dia lebih, kalau ngomongin tadi emansipatif, jadi lebih partisipatif lagi melibatkan semua elemen. Jadi bukan elemen itu tok terus gitu ya. Tapi terdistribusi ke elemen-elemen yang lain, mampu mengidentifikasi apa yang belum tergarap dan terkelola. Karena bagaimanapun, kita itu saat ini baru di tahap inventarisasi yang berlimpah itu. Kita tidak sedikit loh Mbak Haryani, kekayaan kebudayaan gitu. Tidak ada di tempat kita yang tidak punya story, tidak punya cerita. Mulai dari sawah, kebun-kebun ataukah sungai-sungai di dekat rumah kita, semuanya punya cerita. Tidak ada batu di tempat kita itu tidak ada ceritanya. Ada yang di mitos-mitoskan itu semua punya cerita. Betul. Itu perlu diinventarisir gitu. Kemudian dijadikan macam-macam. Bisa menjadi karya seni macam apa aja. Bisa divisualkan, bisa diaudiokan, ataukah bisa dipertunjukkan. Kan
mau pilih yang mana? Jadi anak-anak sekolah kita kalau guru-gurunya mampu menginventarisasi itu kan tidak butuh meminjam dongeng dari mana Mbak ya? Iya. Cukup meminjam dongeng yang tetangganya, misalnya kayak saya di sini di desa ini. Iya. Ada nama jalan di sana itu punya tidak, jadi tidak ada nama kampung itu tidak punya story kan? Iya. Mhm. Ada semua sejarahnya ya dibuatkan jadi dongeng lah supaya bisa menjadi memantik nalar anak-anak kita. Oke. Gitu Mbak. Oke. Nah, bagaimana Pak Irfan, masyarakat sipil itu dapat berkontribusi dalam mendemokrasikan seni? Mendemokrasikan itu gimana ya maksudnya Mbak ya? Mungkin dia apa ya, memamerkan karya-karyanya di internet itu yang seperti itu, atau mungkin dia tampil dengan percaya dirinya di sekolah, itu bentuk demokrasi seperti itu, Pak Irfan. Kan pada dasarnya kan modelnya kan rekonfigurasi Mbak kalau mau menyebut demokrasi itu. Demokrasi itu kan dari kata demos ya. Demos dan kretos gitu. Ya. Demos itu masyarakat. Jadi yang Mbak sebut tadi sipil, kretos itu pemerintahan gitu. Jadi dia bisa merekonfigurasi sendiri, menjelmakan sendiri praktik-praktik artistiknya dalam bentuk ekspresi di mana saja. Saat ini kita itu mau berpameran nggak repot lagi Mbak. Jadi misalnya mau berpameran apa ya karya-karya rupa ya bisa di semua di sosial media kita atau apa gitu. Tinggal dibuatkan web khusus karya-karya kita itu bisa juga sudah bisa ya transaksi. Fotografi aja misalnya kita shoot di mana aja, Iya. masukkan di mana orang bisa beli kan. Oh iya iya. Oke. Kayak gitu. Oke. Ya tinggal yang kemarin saya ngobrol banyak dengan teman-teman itu kelemahan kita ini kan mendongkrak kemampuan storytelling kita. Mengingat bahwa nenek moyang kita itu sebenarnya kan penutur asli gitu ya. Iya. Tidak pasinrili, pasure, bukan Pak Gosip ya. Ini kan dia penutur Tapi itu Mbak seni itu. juga Pak dalam Oh kehidupan. iya. Iya. Itu seni. hidayah yang hanya bisa dimiliki oleh Homo sapiens gitu. Gosip gitu. Seni bertutur juga itu Pak. Oh kemarin saya Betul. dari pasar beli ini, saya dari toko kemarin beli itu seni tutur Pak. Iya, saya itu kadang melihatnya sebagai performance. Jadi iya. kayak mute gitu ya. Kayak mute dari jauh tapi begini-begini pecah-pecah gitu. Wah, kayak mimik gitu. Dia kayak meme gitu. Iya iya. Oke Oke. oke. Ya, nah tantangan apa saja yang dihadapi dalam upaya mendemokrasikan seni ini Pak Irfan? Lanjutkan dulu yang tadi. Belum selesai kayaknya mau dilanjutkan. Sekaligus tantangan nih Pak Irfan. Oke, yang tadi itu Iya. ya, itu ya. Kemampuan kita harus mengupgrade ulang itu. Kemudian apa ya, mengakui, merekognisi bahwa memang kompetensi yang dimiliki oleh semua orang dalam tutur ini tinggal dimasukkan dalam cangkang-cangkangnya masing-masing ya. Karena kan pada dasarnya ini pintar semua orang berbicara. Iya. Tinggal dibawa, oh begini loh, ditata dulu nalarnya, kemudian diajari dia diperbaiki gramatikanya, Iya. baru diajari retorika dengan baik. Iya 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 iya. Iya kan? Anak-anak kita di desa pun kalau menggunakan artes liberale macam itu masuk juga gagasan artes liberale, Mbak. Jadi dalam pendidikan itu 3 hal namanya trivium itu yang perlu dulu dibangun. Pertama namanya logika, itu menata nalar gitu ya. Kemudian gramatika supaya menata cara menulis. Iya. Lalu terakhir itu retorika, menata tuturan. Kalau kompetensi dasar itu kita miliki semua, kita bisa mengekspresikan semua kekayaan yang kita miliki ini. Tapi kalau mute gitu ya, ngomong tapi kayak mute gitu ya, itu kan nggak tidak mengglobal gitu. Harus dibuka mute-nya. Oke oke. Susah. Mute-nya mau dibuka tidak dengar, langsung dibilang ada ndas boy. Oke, tantangannya nih Pak dan juga mungkin apa harapan dari Pak Irfan sendiri terhadap masa depan seni dan budaya di Indonesia, terutama bagaimana mendorong generasi muda itu untuk lebih menghargai seni dan budaya serta memastikan bahwa seni itu menjadi milik semua orang begitu. Silakan Pak Irfan.
ini menarik karena kita mulai dengan apa sih akibat dari status sosial itu ya terhadap seni. Ya. Di masa lalu, khususnya di Eropa ataukah di lingkungan kerajaan-kerajaan kita gitu ya. Ya. Seni itu kadang lebih eksklusif ya, sangat eksklusif. Mhm. Borjuis itu yang bisa menikmati opera. Misalnya ya, masyarakat bawah itu ya yang di buruh pabrik itu nggak bisa. Dia cuma didekir-dekir main gitu ya. Iya. Kita juga begitu. Ya, yang bisa yang makacapi-makacapi itu ya bagian masyarakat didekir-dekir, tapi misalnya di ruang-ruang lain itu eksklusif. Nah, saat ini itu sudah bisa teretas. Ya. Semua orang bisa memilikinya gitu. Tinggal mendorong apa ya? Karena kan banyak orang tidak percaya itu Mbak bahwa kehidupannya itu seni gitu. Iya. Seni, Pak. Besoknya dia pergi ke Jakarta, hari ini di Makassar, besoknya ke Bali. Itu seni, Pak. Jalan-jalan ya. Iya traveling juga maksud saya. Iya. Kehidupan kita ini sangat diintervensi oleh art. Mm. Apa jadinya misalnya kalau di dorangannya Mbak Haryani ini itu tidak ada warna gitu. Iya. Warna itu, Pak. Kalau jalan-jalan Kayak di itu depan warna. pantai ini tidak ada. Ini taruhlah saya ini frame yang saya lihat ini ya. Di Heeh. depan pantai itu ada mic yang warna hijau. Heeh. Kemudian di sampingnya itu juga ada hijau-hijau tai kuda, ada warna putih gitu, kemudian Heeh. warna pakaian tak gitu. Iya. Itu kan bagian juga dari layout. Iya. Jadi Heeh. kalau nggak ada itu warna, color, garisnya apa dan sebagainya, bagaimana kehidupan kita hampa ya? Iya, nggak ada seninya, Pak. Seni Iya, warnanya jadi tidak ada gitu ya. Iya, Jilbabta itu juga motif-motifnya itu dibangun dari cara berpikir kan? Jadi cara berpikir seniman naro apa gitu. Logo kita itu tahu nggak apa itu arti logo Mbak? gambarannya. Ah. Logo itu dari kata logos kan? Logos itu pengetahuan. Mhm. Logos. Jadi dari dia itu pengetahuan tentang suatu ruang besar. Tadi maki logos itu pengetahuan. Iya. Nah, itu semua didesain oleh ya ya artistik gitu. Seni itu. Iya. Nah, apakah kehidupan kita berjarak dengan seni enggak? Nah, itu dia. Tinggal mau Pastilah. diyakinkan orang gitu. Kalau saya menyatakan cinta kepada seseorang, kalau nggak punya metafora yang baik, mungkin ditolak kan. Ya. Jadi kalau misalnya mantannya Mbak ya, yang sekarang mungkin suami, dulu waktu menyatakannya tidak punya metafora yang bagus untuk Ya. menyatakannya gitu ya. Baik metafora yang saya maksudkan itu bukan hanya tutur ya, tapi sikap apa itu semua metaforis. Itu kita mengaprehendit namanya, menangkap semua itu dan memaknainya sebagai kebaikan. Makanya diterima dia menjadi suami atau pacar misalnya di masa lalu. Oke. Baik. Oke. Baik. Oke. Harapannya, Pak, tentang masa depan seni dan juga mendorong generasi muda untuk lebih menghargai dan seni dan budaya serta memastikan bahwa seni itu milik semua orang, bukan hanya pribadi saya begitu. Hmm, sebenarnya kan saya sudah omongin tadi bagian-bagian itu ya. Seni itu ya semua orang pas lahir itu sudah nyeni ya kayak gitu ya. Sudah terhubung langsung dengan seni. Iya. Pas saya nggak mau menyebutnya anu ya. Jadi Iya. kalimat-kalimat ilahiyah yang dimasukkan ke telinganya itu pas saya lahir Iya. itu juga bagian dari metafora ilahiyah. Mhm. Kan kayak gitu ya. Iya. Kalau kita lahir ya. Iya. Itu bagi saya itu sudah sangat kata-kata itu sangat artistik ya, metaforis ya. Mhm. Lalu doa-doa yang dicurahkan kepada saya saat saya lahir itu bagian dari semua itu. Masuk ke ritus-ritus lagi itu sudah bagian dari kesenian itu. Jadi pada dasarnya semua orang bisa bergerak masuk ke sana. Iya. Hanya saja perlu ulang melihat ulang bahwa jembatan antara keseharian dan seni itu sebenarnya nggak pernah putus gitu. Iya. Dia terhubung terus.
dia terhubung terus. Gitu Mbak. Oke. Baik, Pak Irfan, terima kasih ya untuk kehadirannya bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Kalau bicara seni memang tidak ada habisnya begitu. Dan yang pastinya Pasti. juga seni itu selalu terbentuk lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga seni kita tetap berkembang begitu Pak Irfan ya. Senang sekali berbincang dengan Pak Irfan. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum jumpa, warahmatullahi Mbak Reni. wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4.